baru, apa Raja sudah nggak mau sama aku lagi? Bukan begitu. Isi kepalamu tiap hari itu apa? Ira, di hatiku, kamu yang paling penting. Raja benar-benar baik padaku. Ya sudah, kamu tunggu aku di rumah ya. Nanti kita pergi bareng ke ibu kota buat ikut ulang tahun ayahanda. Baik. Lihat, Wira. Bawa 100.000 pasukan. Kita berangkat ke Naning. Siap. Nggak boleh Ada datang di sini aja. Juga bukannya sengaja menjelek-jelekan Anda. Pak, mau bikin Ayah foto. Anda harus berpikir matang-matang. Jangan sampai para prajurit di militer kehilangan nyawa sia-sia. Apa mungkin aku dan Anda melakukan kesalahan? Ayah Anda, aku bersedia pimpin pasukan pergi ke garis depan melawan Biakta. Dengan tubuhku ini, aku bersumpah mati-matian menjaga wilayah Kasma. Kamu bersedia bereskan kekacauan dari Andra? Ayah Anda, Kasma adalah milik Ayah Anda. Aku nggak akan mundur walau mati 1000 kali. Nanti saat aku dan pemimpin Biakta bertemu dengan Kaisar, Masih tadi kan sama orangnya, bukan aja. Kamu kasih segel itu ke dia, bukannya ke aku. Benar itu. Hari ini aku bunuh kamu. Berhenti. Ayo, Jenderal, banyak orang yang harus. kenapa kamu diam saja di situ? Cepat suruh pengawal istana bunuh mereka semuanya. Jenderal Her, di tanganku ini ada segel kekaisaran yang bisa perintah ribuan pasukan. Akulah pemimpin. Gitu ya. Kaisar Gawah. Di luar istana sudah dikepung 100.000 Sini, Bang. pasukan wilayah selatan. Mati turun ya. Masih semut deh. Ampun. Turun. Maaf ya, aku takut segel kekaisaran ini gak bisa gerakan pasukan Naning. Makanya aku siapkan rencana tambahan. Mati turun. Begitu, Tia. Lalu. Berhentilah pengawal. Cepatlah Ya, berjalan. Oh, sudah, segel kekaisaran ini aku kembalikan. Yang kupikirkan cuma setelah perang selesai. Aku mau hidup tenang sama Ira di Kabupaten Marah. Nikmati hidup kecil kami. Jadi raja santai saja. Naik tahta jadi kaisar. Pikirnya aja aku sudah capek. Aku gak mau. Raja Selatan terlalu merendah. Meski aku jauh dari Naning, aku juga mendengar prestasimu. Raja bisa ubah Mara yang tadinya miskin jadi tempat aman di masa kacau. Kalau Raja naik tahta jadi kaisar, pasti dia Saya berhasil. Wira, bawa perintahku balik ke ibu kota. Lapor ke ayah anda. Suruh mereka ubah rencana perang. Siap. Lihat, kita ke Kabupaten Marah. Kumpulkan 300.000 pasukan. Buat ke Biakta. Siap. Di hidup ini, aku paling benci pengkhianat negara. Siapapun antek itu, pasti ku seret keluar. Lalu ku cincang sampai habis. bagus. Raja, ini semua informasi penempatan pasukan Kasma untuk pertempuran di lereng Batu kali ini. Nanti aku pura-pura kalah bawa pasukan mundur. Akan kirim pasukan kejar sampai gerbang ke sana. Akan kutipu penjaga kota biar buka gerbang. Saat itu, menang telah, tinggal tunggu waktu. Bagus. Pangeran Danu sangat berbakat. Aku sangat kagum. Nanti kita jadikan Sumawilo dan Helo sebagai patas. Lalu 3 pihak berbagi dunia dengan Nani dan maju bersama. Gimana? Itu bagus. Habiskan minumannya. Kaisar, jadi minum berminyak. Jenderal Sonan, menurutmu gimana? Hamba patuhi semua perintah Raja. Ayahanda, aku berhasil selesaikan tugas. Pimpin 300.000 pasukan dan musnahkan Biakta. Pertempuran Biakta, kita menang telak. Bagus sekali. Benar-benar anak yang bisa kuandalkan. Masih ada satu hal yang ingin kulakukan. Satu nanya, pilih Peter. Baru 300.000 pasukan. Mulai dari dijaga perbatasan utara. Sekarang, terima tidak usah berunding. Terima kasih Ayahanda. Raja Adi Prana. Sepertinya ayah anda memang sudah siap kongres tahta kami. Dari mana kelihatan ini? Beraninya ikut campur. Lain kali, kulihat kamu tindas orang seenaknya begini. Hukumannya gak cuma ditahan. Pergi dari sini. Raja, Anda Raja Selatan. Terima kasih Raja. Raja, kalau anda nggak ikuti kehendak kami, rakyat Kasma pasti akan sengsara. Semua rakyat akan hidup mengembara tanpa rumah. Orang-orang ini
yang lalu mati dalam tradisi zaman cawan. Belakangan ini di istana, penilaian terhadap Angga makin tinggi. Dan pemberontakan. Kenapa aku bisa punya anak durhaka seperti kamu? Ayahanda, kamu ternyata gak apa-apa. Daru, kamu benar-benar bikin aku kecewa. Aku ingat kasih sayangmu sebagai anak. Berkali-kali aku pilih buat memaafkanmu, tapi balasanmu malah membunuh tahta dan tekan istana. Bahkan kamu hampir membunuh ayahmu sendiri. Kalau bukan karena Anda melihat rencana musuhmu dan menyuruhku meminum penawar lebih awal, mungkin saja nasibku malam ini sudah tahu. Kadang Seorang perempuan bodoh, ngerti apa? Berani bicara sok suci di sini. Kalau baik, kenapa dulu nolak nikah ke Bianta? Malah nangis-nangis minta Andra buat selamatin kamu. Dalam sejarah, mana ada jenderal yang gak mau berjasa besar? Mana ada pangeran yang gak mau naik tahta? Aku cuma mau naik lebih tinggi dan dapat hal yang lebih baik. Nah, apa salahku? Aku kasih tahu apa salahku dan karena kamu meremehkan nyawa orang. Demi tahta kamu lakukan apapun, bahkan berkhianat pada negara. Serahkan Jika dia dari istana dan hadapi musuh kuat dari luar, membuka masa kejayaan Kasma. Hingga 10 tahun kemudian, sebuah kapal nelayan dari negeri Eropa muncul. Kaisar lagi meneliti apa barang yang luar biasa? benda ini namanya meriam. Aku bersiap ke timur buat mengajar beberapa orang yang hidupnya lagi susah di sana.